bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi janabi al-ulumi wal hikam. Allahumma aslir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rij'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfal wa ayyidna wa tawwaqan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini, anak-anakku semua dari kelas 1 Ibtidaiyah sampai kelas 9 MTS yang hadir pada pagi hari ini, yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian, sebelum kita mulai, dek kanggo tempuh gigi. No. Dek kanggo dongeng, dek kanggo bercerita. Pada Malik Sohan kasih sholat duha dan pada ngerawas. Siap? Baik, kak orang ngerawas kan coba turunnya deket. Nah, pareh sambung na Malik cerita nu. Di, pareh Malik. Ngetang ini. Nggak banyak batur ngerawas angkasin. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur, sehingga alhamdulillah wa syukurillah lemah sini kita mau barang-barang hadir dalam rangka barang-barang laksanaan salah satu program dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin, yakni melaksanakan kajian baik itu kitab Al-Akhlaqul Bani maupun nanti kita pakai kitab Ta'limul Muta'allim. Ini berisi tentang bagaimana adab kita sebagai seorang pelajar ketika menuntut ilmu. Sebagai seorang pelajar, santri atau penuntut ilmu, kita wajib melaksanakan adab-adab atau etika ketika kita sedang belajar. Ini sangat penting sekali. Malah kita raos. Aduh, kita nak duduk ya. Mulai temuni ni, mulai ya muni. Latihan dulu. Ya. Pada pagi hari ini, hari Jumat, merupakan Sayyidul Ayyam atau hari yang mulia, yang merupakan pemimpin dari semua hari yang 7 itu, yakni hari Jumat. Karena sebagaimana yang sering Pak Guru sampaikan, bahwa salah satu kemuliaan hari Jumat itu karena disebutkan juga di dalam Al-Quran, bahkan dipakai sebagai salah satu daripada nama surat dalam Al-Quran. Surat apa namanya? Surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah. Ini karena dipakai sebagai salah satu
nama surat dalam Al-Quran. Karena itu banyak sekali kemuliaannya hari Jumat. Makanya ya, hari Jumat hendaknya kita ya untuk mengisi hari Jumat ini dengan memperbanyak kegiatan ibadah ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu program kita di madrasah ini adalah melaksanakan kajian ya, kajian sebelum kita sama-sama masuk ke ruang kelas masing-masing untuk belajar. Malam terus. Kedua ya. Terus ya. Kedua kalinya mari kita membaca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat bacaan selawat kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang sama-sama kita hormati, anak-anakku semua, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari Jumat ini merupakan Jumat yang ketiga kita melaksanakan kegiatan imsak atau kajian ya, sebelum kita masuk ruang kelas masing-masing untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada minggu atau pada pekan yang kemarin. Lek jelo Jumat siwah liwat ya. Wah, kita bahas tentang bagaimana perbedaan antara al-waladul adib dengan al-waladul waqih. Al-waladul adib, anak yang betul-betul beradab, yang memperhatikan adabnya ya. Kemudian bagaimana perbedaannya dengan al-waladul waqih? Waqih ya, anak yang kurang ajar, anak yang durhaka ya. Kemarin hari Jumat yang telah lewat kita sudah sampaikan bagaimana ciri-ciri daripada anak yang kurang ajar itu ya. Tujuan kita apa mempelajarinya supaya kita terhindar tidak tepung gawe ya. Oke, kita semua harus bercita-cita dan berkeinginan menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena ia kemilihnya dengan toa selaku guru-guru ini mulai keneras, teduh ya. Jumat kanan sekali nana harus beliang ini bibirnya tidak terbuka. Ingat, kita hanya memerlukan kurang lebih 1 jam saja untuk kita sama-sama khusyuk, tenang ya dalam mengikuti acara ini ya. Dan arah kita ngeraos arah waktu itu pada khusus bikin berjorak diulang belajar tuh bedanya berjorak aku arah waktu ini waktu keluar main soalan kasih syukur dengan kelas jual ini ikutlah ini jual ini jual di bareng malah rawat balik deh bareng malah karena waktu kita khusus untuk bermain dan berjorak-jorak atau berbicara terus lah menengka jana kurang bagus kena rawat juga dia na bagus lah mentenawat juga cukup mena karena dia na waktunya dapat na bagus terusin lah pun dia na kanggur cukup mena karena dia na waktunya bareng arah khusus waktu kanggo berjorak, kanggo ngerawat. Lagu arah waktu bareng. Lamun kena kanggo sehingga ini aja dia kanggo. Di ngerawat, di kanggo ngerawat saja batur-batur itu ada kaitan. Ingat ini. Nah, perhatikan. Kita lanjutkan pembahasan kita. Al-waladul muti'. Nah, ini nanti bagus pembahasan kita.
yakni bagaimana menjadi anak yang selalu taat, baik itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun taat kepada kedua orang tua maupun taat kepada guru-guru yang telah mengajarkan kita. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasanun waladun muti'. Ada seorang anak bernama Hasan. Ada nama Hasan di sini? Ada anak Hasan? Oh, benar. Hasanun waladun muti'. Ara suku kanak keadanin aran Hasan. Oke, berang nih. Oke, juga dah. Dah anak mudi. Dah anangin baturnya. Bagaimana anak yang taat ini? Perhatikan. Kita harus masuk ke dalamnya. Selalu kita harus damai di dalamnya. Yang namanya al-waladul muti', anak yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tua dan gurunya. Mungkin ciri-cirinya siaran anak yang muti ini. Pertama, dengar. Anak yang taat ini tandanya atau cirinya si pertama, yusalli kulla yaumin as-salawatil khamsi. Si pertama dia selalu melaksanakan sholat kulla yaumin, setiap hari. Berapa kali? Khamsa marrat, yani as-salawatil khamsi, sholat si 5 waktu. Ingat, sholat wajib si perintahnya si Allah Subhanahu wa taala bilang jelu bilang kelam pira waktu? 5. Sholat apa ini? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat apa ini? Sholat wajib ditekanggu ninggalang ya wajib. Ini ciri dari si pertama, anak yang berbakti, anak yang selalu taat, yakni dia rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan sholat 5 waktu? Kita pelajari di sekolah. Ngajar kita si bapak ibu guru ya. Mulai dengan takbiratul ihram sampai salam. Harus keapal bacaan-bacaan ini. Pada siwak ngajaran si bapak ibu guru no. Dek kanggun dek tapal. Mumbai bacaan doa iftitah, mumbai bacaan surat Al-Fatihah, kemudian ayat, kemudian mumbai bacaan ruku, mumbai bacaan iftitah, sujud dan seterusnya. Kita harus hafal. Karena ini menjadi salah satu kewajiban yang terpenting bagi semua umat Islam, yakni melaksanakan sholat. No, masih dalam jorak. Itu anak. Tidak anak laut, anak lain. Nah, mengenai ibadah sholat anak-anakku semua, ya. Ini merupakan salah satu daripada kewajiban kita, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat inilah yang merupakan, ya, sebagai ukuran, ya, baik dan tidak baiknya ibadah kita yang lain. Lamun bagus di pelaksanaan ibadah sholat, insya Allah ibadah si lain udah bilu ya bagus. Lagu lamun nandekna bagus di pelaksanaan ibadah sholat, maka ibadah si lain bilu yang urutan. Nek bagus itu masih gawe iya. Nah, oleh karena itu, bagus sih pelaksanaan ibadah sholat. Nek terganggu sambil berjorak ingat ini. Apalagi kenyakanta si sholat berjamaah khususnya di masjid. Ini biasa kita berjorak-jorak di masjid. Lamun terkait nama lawan masjid,
Ya, suruh naita sholat sunnah tahiyatul masjid arana. Sholat sunnah 2 rakaat. Apa kenana sholat sunnah tahiyatul masjid? Sholat penghormatan terhadap masjid. Kita itu deh. Oh, ini jadinya berjuara. Dah, ini rawas dah. Coba liu Pak Guru nih. Pak Guru liu, tak liu gak tuh, nih. Wabil khusus ibadah sholat yang kita laksanakan secara berjamaah di masjid. Ingat ini. Lamun tuhtama masjid, tama itu masjid, lawang masjid berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya. Rabbi ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Doa temu meno. Doa tetama dalam masjid. Ingat ini harus hafal. Di sunnah hukumnya berutut damai lawang masjid no naik kiri atau naik kanan terpenjulu naik kanan. Berutut damai lawang masjid no ingat dulu naik kiri atau naik kanan penjulu naik kanan. Apa doa ante soal ante si lekang ante si kanan damai lawang masjid no. Rabbi ghfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Ya. Wa tahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukayan aku rahmatmu ya Allah, kasih saya. Kita ini. Nah kemudian suahan sino tidak lupa sholat apa? Tahiyatul masjid. Sholat apa Ana? Tahiyatul masjid. Mimpi masjid ini buat pertama. Lamun ceknaran masjid tidak lupa sholat sunnah. No. Makruh hukumnya langsung langsung tokol. Oke, sama masjid langsung sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian sholat sini perlu ke tokol. Kita ini wabil khusus ketika kita melaksanakan ibadah sholat di masjid. Nak narak gin berjorak-jorak balik. Lawan balik untuk berjorak. Saya sih girang kayak anak masjid. Nah aku semua lamun langsung sama masjid. Langsung pedang buat si tokol nu. Waktu sholat sunnah 2 rakaat langsung tokol. Kita tangguh apa jorak-jorak lamun sekali dalam masjid. Nah ini ya ciri anak yang muti, anak yang selalu taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua, dan taat kepada guru-gurunya. Yang pertama dia rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur 3 rakaat. Asar 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 3 rakaat. 2 rakaat. Nah, kita tidak fokus subuh 3 rakaat. 2. Kita ini. Jumlahnya selapuna pira? 7 orang. Tetangga ngurangin ini. Tetangga ngurangin walaupun anak saya. Ini laki maupun perempuan, Nina maupun mama, dek tetangga wah ninggalan sholat. Apalagi si wah taek kelas 3. Mulai dengan kelas 3, 4, 5, apalagi di kelas 6 wah nengke. Dek nak tangguh ninggalan sholat. Dek nak tangguh laksanaan sambil berjorak. Paham kata ini? Oke, masih nama dongeng. Teduh, itu milu teduh. Boleh itu ngelawas no milu, ngelawas balik. Kita ini. Ya kumbina ampun perlu ganti penting
siaran ibadah sholat sini karena ia jadi barometer, ia jadi ukurannya bagus ndekna amal-amal sila. Kalau bagus kita laksanaan ibadah sholat, maka insya Allah ibadah sila itu milu ya bagus. Lalu lamun ndekna bagus kita laksanaan ibadah sholat, maka amal ibadah sila itu milu yang ndekna bagus. Maka insya Allah lamun bagus kita laksanaan ibadah sholat, insya Allah ibadah sila itu milu ya masih. Nah ini mulai dengan kelas, apalagi mulai dengan kelas ini. Kemudian kelas 3, 4, 5, 6, apalagi li MTS. Masya Allah, MTS anaknya masih si pejora dalam melaksanakan ibadah sholat. Lamun wah berumur 10 tahun, kira-kira kelas pira itu si berumur 10 tahun. Lamun wah umur 10 tahun na umur berani peninggalan sholat atau berjorak-jorak di dalam sholat, maka kanggo atau jagur ini kanggo terpantau kita ini nah oleh karena itu sekali lagi Pak Guru sampaikan kepada kita semua, wabil khusus anak-anakku yang rajin naik ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, jaga adab dan etika kita ketika berada di dalam masjid. Tak kira macam ngeliat-ngeliat batur mentah, batur enam milih rusuh bedengar ya, ngeliat-ngeliat dengan budi. Berarti ya, itu. Nah, ini ya. Yang kedua, wa yuwazibu 'alal hudur bil madrasah. Tanda atau ciri anak yang muti, anak yang taat. Yang kedua adalah wa yuwazibu 'alal hudur. Rajin, paling lemakna datang anak madrasah. Ya tanda anak yang taat, anak yang berbakti. Lalu dalam bahasa Arabnya waladul muti' arana. Anak yang taat. Tandanya adalah paling julu, paling rajin, dek namanya malas datang le madrasah, kurang-kurang sakitnya harus hadir. Baru jam-jamnya ya sakit nah sekolah. Dia ganggu ini, ya. Wa yuwazibu 'alal hudur bil madrasah. Rajin ya paling lemaknya datang ke sekolah. Nah, ini ya anak yang muti, anak yang taat. Nah, oleh karena itu ketika kita mau berangkat ke madrasah, ya, lamun temeli lemak datang anak madrasah, maka harus telemak uras tindu. Telemaan uras. Lamun orang berangkat dengan di masjid, maka hendaknya kita bangun, ya. Jadi nganan kita kemudian kita mandi dan berwudu. Nah, ini ya ciri yang kedua, anak yang taat, yakni wa yuwazibu 'alal hudur bil madrasah. Jadi dia rajin bahkan paling pagi untuk berangkat ke madrasah. Nah, ingat ini. Kemudian ciri yang ketiga, ingat ini, harus berusaha laksanaan ini. Si pertama apa bro? Rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Dikanggo tinggal ya. Si kedua rajin tama sekolah. Dikanggo malas. Dikanggo malas. Kecuali ada uzur. Mereka contohnya sakit. Dia kanggo di sekolah. Tapi aturan atau tata tertib lengan madrasah, lamun kira-kira di tempat utama sekolah harus ada izin. Mungkin cara yang izin surat, tapi ya belajar minyak surat, titip ya tiba Pak Guru itu cara untuk menegakkan kedisiplinan. Apapun tegawe lamun narak kedisiplinan maka hasilnya kurang memuaskan.
ini narak hasilnya. Ya. Apalagi ketika kita sedang menuntut ilmu, ya, sedang belajar di sekolah atau di madrasah, harus kita taat kepada aturan dan tata tertib. Aturan selama kita berada di madrasah, mulai dengan kebaru datang sampai taulik barek, ya, harus kita melaksanakan tata tertib. Lamun dek ini mati, dek temili laksanaan tata tertib siarak di madrasah, maka hasilnya kurang sempurna. Maka ilmu si mau itu kurang barokah. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru-guru kita semua, maka hendaknya kita menuntut ilmu atau belajar harus dibarengi dengan adab dan akhlak. Ia orang tata tertib. Awas Malik. Saya milih pidato dulu. Nah, perhatian. Nah, ini ciri sikat nomor pira, bro? Telu. Masih ingat? Si pertama apa? Rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Si kedua apa? Rajin hadir di madrasah. Ya. Kemudian yang ketiga, itu tadi yang kedua ya. Yang ketiga, wa ala qiraatil Qur'an. Masyaallah. Anak yang taat, anak yang berbakti, ya. Dia rajin membaca dan belajar Al-Qur'an. Kita ini anak-anakku yang masih kelas 1, 2, 3, ya. Dek kanggun dek belajar baca Al-Quran. Alhamdulillah wa syukurillah. Kalau TPQ kita belajar baca Al-Quran. Tiandang. Nangin baturnya. Tiandang, tepang manang dulu. Nangin baturnya. Anta kita masuk beda tapi jatuh. Ini gue ketemu dulu. Nah, harus sangka. Ciri yang ketiga, anak yang taat, anak yang berbakti ini adalah wa yuwazibu ala qiraatil Qur'an. Rajin membaca Al-Qur'an, Ya. Al-Quran ini merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang merupakan kitab sucinya umat Islam yang menjadi pedoman, ya, jadi pedoman kita, yakni Al-Quran. Ya. Wa yuwazibu ala qiraatil Quran. Hendaknya membiasakan diri memperbanyak waktu bersama Al-Quran. Le dalam sejelo sekelam, kira jam sejelo sekelam 24 jam. Masya Allah. Luik saat ini tahu waktu. Luik saat ini tahu waktu si Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 jam. Dalam sejam itu berapa menit? 60 menit. 24 kali 60 menit sejelo sekelam. Saat ini kita waktu bin beriak. Saat ini kita beriak si Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam. Ya, ini nikmat beli saat ini kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Satu kali tarikan nafas, satu nikmat. Sebulan teh malik 2. Dalam semenit kira kali netama subul yakta dinara itu rekenil. Lu saat ini ternikmat si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini ternikmat
tamang teh yakte. Kemudian ngandaknya si Allah Subhanahu wa taala dina busugul 3 menit do mati teh. Beriak ke tamang teh. Neungkeun dina busugul ngandak di dalam 2 menit doang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita bayar. Mungkin cara antum belajar nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala ini, si pertama apa, Bro? Rajin sholat 5 waktu. Si kedua apa? Rajin belajar. Ini kita belajar 5 madrasah. No. Kayaknya kan si belajar 5 madrasah, betul ya aturan, betul ya tata tertib, membicaraan kali waktu di dalam kelas. Kayaknya si nerangang jalan sang itu si bapak dan ibu guru. Oh, kita nanti berkah ilmu ente si ajaran itu si bapak ibu guru, maka harus dibagi dengan adab dan akhlak. Ingat. Jadi lewat kajian bilang kelema Jumat ini kita akan fokuskan yakni tentang pembahasan ada akhlak, etika, bagaimana membiasakan kita hidup disiplin. Nah ini yang ketiga, qiraatul Quran. Kita harus menyediakan waktu kita sebanyak-banyaknya yang 24 jam itu untuk hidup bersama Al-Quran. Apa kenana? Membaca Al-Quran. Ya, kewajiban kita pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah memahami isinya. Ya kemuliaan siaran Al-Quran itu jauh bedanya kanca kitab buku-buku lain. Mumbai keistimewaannya, ya, lamun membaca Al-Quran ini ngerti tetap temu pahala. Apalagi ngerti malik kepaham maknanya. Dek ngerti doang, ya, asalkan bagus bacaan anda, kena tajwidnya, maka insya Allah itu juga berpahala. Pahala muka walaupun itu tahu artinya, tahu kenanya. Nah ya ini salah satu kemuliaan siaran Al-Quran. Rajin baca Al-Quran. Ya, bagi anak-anakku yang kelas bawah silakan belajar Iqra. Nanti tahu baca Al-Quran. Namun wahai kelas 2 atau kelas 3 apalagi kelas 5-6 wajib hukumnya pandai membaca Al-Quran. Ya jadi persyaratannya kelas harus tahu baca Al-Quran. Apalagi nafal malik, masya Allah. Deh, kita ini. Nah, makanya hendaknya kita sediakan waktu kita yang cukup untuk kita biasakan diri membaca Al-Quran. Tentang ini. Kemudian yang keempat, kita ini, kalau enggak, ya tinggal 10 menit ya. Yang keempat, ciri atau tanda anak yang berbakti atau al-waladul muti', yakni wa mutala'atid durus fil bait. Nah ini. Ciri atau tanda si nomor 4, anak yang taat, anak yang berbakti ini adalah wa mutala'atid durus fil bait. Rajin yang ngulang. Dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan mutola'ah karena mengulang pelajaran. Apa bahasa Arabnya? Mutola'ah. Ngulang kedana. Mengulang-ulang hafalan, mengulang-ulang pelajaran yang sudah diberikan oleh bapak dan ibu gurunya. Ingat ini. Lamun tulik dengan madrasah. Nak saut buku dulu. Nah ini ulik dengan madrasah sautnya buku dulu ke atas sembarang. Kemudian cuma waktunya si angkat sekolah nabi kita yang malik. Oh dia ganggu ini. Berarti tidak termasuk anak yang taat. Nah, kalau kita ingin menjadi anak yang taat, al-waladul muti',
ya, rajin mengulang pelajaran lebali. Kenara tugas hari ini si bapak ibu guru kerjakan di rumah, ya. Lamun nara tulisan saat ini buka ulangin baca malam lebali. Nih, supaya kita masuk ke dalam golongan al-waladul muti, anak yang taat, ya, anak yang berbakti, rajin ulang pelajaran. Nih, datang balik sunnah buku kemudian di peta-peta yang malik, ya. Kita ulang dia di malam hari atau sore hari, lamun tuah jorak-jorak balik, ya, ulang buka buku pelajaran sambil kita mempersiapkan pelajaran yang besok. Ndak kelema kali cantik ya Pak angkat apa pelajaran itu ke. Nah, lu ada sing nono. Oke. Di kelema waktunya sing angkat apa pelajaran itu kaina, apa pelajaran itu kama. Kalau nota mutolaah ya. Buka buku sambil ingin mempersiapkan diri untuk pelajaran yang besok hari. Ini pelajaran kejemaah sambil menyusun buku yang akan kita bawa besok pagi. Nah, ini masih ada merawat. Anda kata pidato dulu. Anda sampai 2 pidato dulu. Barat merawat malik. Jadi perlu kepada Anda arak waktu khusus bareng. Apa waktunya? Soal Anda sugel dengan kelas arak waktu khusus yang dinamakan waktu istirahat. Ini juga merupakan pelajaran kedisiplinan untuk kita semua, ya. Lamun waktu istirahat, berarti yang dulu ini kita apa dulu nih? Lamun waktu istirahat, soal si sugel dengan kelas, tidak ulang nggak dia belajar, diulang baca-baca, diulang tulis, ngeraos berjorak doang. Lagu waktu istirahat, diulang ngadu ya belajar waktu istirahat itu, ya, itu namanya waktu press namanya, untuk mengistirahatkan otak kita yang berpikir. Nah, diulang ngadu ya baca. Ulang ngadu ya belajar kuno, kadu ya berjorak, kadu ya ngeraos, ya. Karena itu memang waktunya. Lagu lamun toh damali dalam kelas, ngumbe, dia terganggu ngadu ya berjorak. Itu juga salah satu ciri anak yang beradab atau al-waladul muti', dia pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu. Lagu ya masih dan rawas. Kemudian perhatikan, wa mutala'atid durus fil bait. Anak yang muti, anak yang rajin, anak yang taat ini adalah dia rajin mengulang pelajarannya ketika berada di rumah lebali. Dono kena rajin menulis, membaca, atau si ngapalan mengulang hafalannya. Ya kumbena ampuk tak perlu mutolaah atau mengulang pelajaran lebali. Jawab, misal, ya kumbena ampuk tak perlu mengulang lebali pelajaran. Kumbena, kita jawab ya. Ya kumbena ampuk tak perlu mengulang pelajaran lebali. Apa jawabannya Bunda? Nanti terpintar mana? Apa enggak jawabannya? Dikumbena apa perlu ngulang? Karena waktu kita belajar di madrasah alas kedi. Apalagi di waktu corona sila ini. Masya Allah. Ada 3 jam kali sekolah. Sementara waktu saat kita si 24 dalam satu hari 24 jam. 24 jam terkurangin telu pira 24 dikurangi 3 21
21 jam mereka itu berjorak-jorak. Masya Allah. No. Ia pun tetap perlu gak diulangin pelajaran balik. Waktu normal doang, mulai dengan jam itu sampai jam 12 atau sampai jam 1 paling tinggi. Sekitar 6 sampai 7 jam. Ya. Sekitar 7 sampai baru jam. Sementara waktu yang diberikan kita 24 jam. Enak pun terima terasa, ya. Dengan jam itu sampai jam 1 masih kurang ini. Ya ampun perlu berarti siaran mutola ulangin pelajaran kali balik, ya. Karena waktu kita sih belajar di saat kita sih guru-guru kita si pemerintah kita nggak semendah, ya. Maka perlu kita ulangi, ya. Mungkinlah cara anda hadir perlu lihat TPQ. Nah, bagi anak-anakku yang punya yang rajin datang di TPQ untuk belajar Al-Quran, silakan, ya, tidak malas. Ini merupakan salah satu cara untuk menambah pengetahuan kita. Nah, ya perlunya kesiaran mutola mengulangi pelajaran kali balik. Kemudian, ya, walizalika yuhibbuhu abuhu wa ummuhu. Lamun anu pegawaian teh mata. Lamun terrajin gawe nama ada singone, si pertama rajin sholat si 5 waktu tiada enggak anangin batur. Lamun terrajin sholat si 5 waktu pertama. Si kedua rajin hadir sekolah 5 madrasah di girang milih malas, ya. Si ketelu rajin baca Al-Quran, ya, rajin baca Al-Quran. Dan kalau yang waktu baca hafid, gim lengan jam itu sampai jam baru kelam malam. Berarti apa? Lupa ke Al-Quran, ya. Syukur kita lamun bau sejam atau 2 jam tergadu barang Al-Quran, ya, di dalam sejelur setelah nak dek sama sekali baca Al-Quran di dalam sejelur itu. Mumbe cara tawa ndak jamak dek tawah bedait, ndak dek tabadait kerja Al-Quran di dalam sejelur sekelam. Mana-mana istiqomah segedeng doang dalam sejelur sekelam. Sok enggak terlupa, ya. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang akan menjadikan syafaat atau menolong kita nanti di hari kiamat. Era lamun datang jalur kiamat, kawan jalur kiamat, wanita melajarinnya. Era lamun datang jalur kiamat, dunia ini hancur. Di narak lawan kayu, di narak balik, panas luar biasa. Salah satu yang akan bisa menolong kita yakni Al-Quran, si bacaan dari dunia, ya. Qiraatul Quran, ya, membaca Al-Quran ini karena syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat, akan memberikan bantuan nanti di hari kiamat. Untuk siapa bantuan ini? Li ashabi. Apa kena ashabi? Bagi orang yang mau bersahabat dengan Al-Quran. Apa kena bersahabat? Rajin baca Al-Quran. Tiba sih, lamun dengan sindik Noah baca Al-Quran, apalagi sindik Noah bedait kerja Al-Quran, jemaah lejeluk kiamat pinang kebingungan. Namun dengan jamu bantuan, namun dia jendek susah luar biasa. Namun dia tawaf baca Al-Quran. Kita ini pada rajin baca Al-Quran. Si masih kurang tahu baca, maka rajin belajar baca Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang akan menjadi penolong, yang membantu kita laun, ya,
mulai dari dunia sampai akhir. Rajin baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Ya. Melalui kesiapan waktu kita segede untuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian muta'alaati durus, rajin-rajin ngulangin pelajaran. Rajin ngulangin pelajaran si hari itu si Bapak Ibu guru di madrasah Jadi nggak lupa sekali ya. Jemaah dan malik tak mengenal. Ya. Kesiapan waktu kita, kesediaan waktu kita untuk muta'ala untuk mengulang pelajaran di walizalika lamun selapu dino sita gawe yuhibbuhu abuhu. Ini tutup ceritanya jangan ini tutup ceritanya lamun tagawe simpati ngone hino yuhibbuhu abuhu deman nama kita itu. Si pertama ama deman dia wa ummuhu ina. Masya Allah. Lamun rajin sholat, rajin sekolah, rajin baca Al-Quran, mati ida di tegirang lawan lebali yuhibbu abuhu wa ummuhu. Senang ina ama kita itu lebali. Ya. Ngombe tandana senang. Inanta kanja amanta bapak lebami lebale. Lamun teman kita itu rajin sekolah, rajin baca Al-Quran, rajin nanam masjid si mama ini terutama sekali. Lamun neswah senang ina ama mami lebale. Dek tulak ngendeng ke ama itu kayak apa? Dia pula. Lamun tangkap sekolah, apa mana? Itulah mana amak katamu. Itulah. Dikumbena ino. Dia senang wanita itu. Dikumbena pernah senang. Karena itara rajin sholat lima waktu. Rajin belajar. Ya. Kemudian rajin ngaji baca Al-Quran. Senang mami ina amak kita itu lebali. Makanya setiap kita berangkat ke sekolah pasti sudah disediakan apa? Belanja. Pak Guru yakin di narak dia nunjuk belanja ini busik. Pak Guru yakin lamun dia nunjuk belanja ini di sekolah wah. Pasti wah sadene si dina amat bagi kita. Tanda numbene na amat. Ya senang kita yang ngangan kita. Senang wah ya. Dikumbena karena kita rajin sholat, rajin belajar, rajin ngaji membaca Al-Quran. Yuhibbuhu abuhu wa ummuhu. Demen tidak amat kita itu. Lagu lamun sebaliknya, lamun sebaliknya, sembahyang atau sholat di nuah milih, ngaji di nuah milih, sekolah jarang-jarang. Mik ngarung ngambe nangis sare buka peno apa yang wayah kita anda bersih di nak milih sholat di nak milih sekolah di nak milih gaji petang di mek kita itu tanda ngombe no kedap dengan tuah kita itu lamun dia tepat maju lamun dia terajin. Nah makanya salah satu cara kita supaya orang tua kita senang kepada kita hendaknya kita rajin sholat, ya, rajin sekolah, rajin belajar, mengaji, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Insya Allah itulah yang akan menjadi yang menyebabkan hati orang tua kita merasa senang. Kalau hati orang tua kita senang, maka itu satu tanda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala juga senang. Ya, ridallah fi ridal walidain di dalam hadis. Ya. Kesenangan atau keridaan Allah Subhanahu wa taala ada pada keridaan atau kesenangan kedua orang tua. Lamun temeling kita Allah Subhanahu wa taala senang mungkin carangka. Senang mina amata kita itu. Apa kegawe ampun senang mina amata? Tara
rajin membaca, rajin ngaji, rajin sekolah, rajin sholat, insya Allah senang dengan doa kita itu. Dan dengan doa itu sudah senang, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senang. Lalu sebaliknya, lamun dia toah sholat, dia toah milih sekolah, telantas segati penjoraan luar biasa, girang bersuap. Dia teman dengan toah kita gedap ya. Lamun wah gedap kita ditasi dengan toah, maka secara otomatis gedap Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, dijuduk pada penjoraan. No, balik dia. Tiada. Tiada jurus satu. Gila ada mudi. No. Nanti nyemu ampel juga. Nah, kemudian wa asatizatuhu. Ini yang paling penting adalah membuat hati dan perasaan guru kita menjadi senang. Karena inilah yang menjadi wasilah atau perantara datangnya keberkahan ilmu. Ilmu si berkah ini sangat sila penting. Membicaraan kita berkah ilmu kita, senang guru kita itu. Membicaraan kita senang bapak ibu guru kita, nak tetele, nak tenakal, nak tegirang bersuara, rajin lima terasa, ya, taat kepada aturan dan tata tertib, insya Allah senang perasaan bapak dan ibu guru kita itu. Lamun senang perasaan bapak ibu guru kita itu, maka insya Allah ino ya jadi wasilah atau perantara keberkahan ilmu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, ingat ini. No, harapan nangis deh dulu saya. Ya kenal kulengan Simone. Awalnya ngerawas. Si kedua saling jomet. Si ketelu apa? Bersuara. Soalnya apa? Nangis. Oh. Datang ini. Makanya hari Jumat yang akan datang, tolong perhatikan, tolong amalkan apa yang Pak Guru sampaikan ini. Kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang ada untuk khusus tenang di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, supaya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu guru yang sama-sama kita hormati, anak-anakku semua, ya, setelah ini kajian kita, insya Allah secara bergantian nanti kita akan membuka kitab Ta'limul Muta'allim. Bagaimana adab kita sebagai seorang santri, seorang pelajar untuk ilmu ketika kita sedang belajar, ya. Jadi ini juga menjadi wasilah atau perantara kita mendapatkan keberkahan ilmu. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah, ya. Mudah-mudahan kita semua rajin, ya, di dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari, sehingga apa yang dicita-citakan, yang diinginkan pada semua guru-guru kita dan kedua orang tua kita, supaya kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu